Ya kita ulas balik dulu yang apa yang kita bahas terakhir. Jadi terakhir saya bahas tentang teori bagaimana kita membaca. Teori ya, saya sebut teori karena tahu saja nih, tahu tahu caranya aja belum tentu kamu bisa gitu. Jadi dia lebih ke skill yang harus membaca dan memahami itu lebih dari apa? Lebih dari sekedar tahu. Itu kayak orang misalkan berenang. Berenang itu kamu bisa belajar teori renang selama 10 tahun, tapi begitu nyebur ke kolam ya tenggelam. Sama dengan kalau orang belajar naik sepeda. Jadi teorinya kita bahas bertahun-tahun juga kalau kita nggak coba nggak akan bisa. Jadi lebih ke skill, jadi bukan pengetahuan. Jadi skill bisa dibangun dari berlatih, belajar sendiri. Nah itu yang kebanyakan orang lakukan. Jadi orang-orang itu banyak. Jadi apa? Dia memulai penelitian itu tanpa tanpa skill, tanpa pengetahuan yang cukup. Jadi mereka harus belajar dari nol, trial and error, coba-coba. Nah, coba-coba ini kan makan waktu yang panjang. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu inilah teorinya. Jadi best practice cara terbaik yang saya alami dari proses coba-coba. Jadi satu kita harus paham kerangkanya. Jadi ada judul, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan diskusi, ada kesimpulan. Nah, apa yang kita bisa lihat dari kerangka ini bisa di sebelah kanan. Jadi kita bisa lihat claim, novelty, kebaruannya lihat. Terus ada di introduction itu kita bisa lihat konteksnya apa. Terus di bagian apa diskusi kita bisa lihat data dan proof itu bukti, evidence bukti. Terus di bagian kesimpulan kita bisa melihat apakah hipotesis dari penelitian itu bisa dijawab. Oke, ini yang dari segi struktur. Nah, kalau kita melihat dari segi aspek logikanya, eh, ada di apa tulisan itu sifatnya argumentatif. Jadi analoginya itu eh, kita tuh kayak seperti jaksa. Kalau mau bikin analogi di pengadilan. Jadi penulis itu dia jaksa. Jaksa itu tujuannya itu untuk membuktikan kalau terdakwa itu bersalah. Oke, kalau terdakwa itu bersalah. Jadi penulis penulis itu jadi peneliti atau kalian itu dia tuh seperti jaksa. Jadi kita ingin membuktikan kalau hipotesis kita tuh betul, terbukti. Nah, kita punya hipotesis. Jadi hipotesis itu dia menyangkut jadi gagasan baru atau gagasan baru tentang misalkan tentang ilmu pendidikan. Misalkan saya bilang klaim saya bahwa eh, apa pendidikan kimia menggunakan eksperimen itu ini saya bikin ekstrim ya. Mengajarkan ilmu kimia dengan eksperimen laboratorium itu tidak efektif. Misalkan saya klaim itu. Nah, saya untuk bisa membuktikan klaim saya itu saya harus mengumpulkan bukti yang cukup. Nah, bukti-bukti itu adalah data-data eksperimen. Selalu dia ini main apa namanya? Main detektif. Jadi nanti waktu kalian baca artikel itu lihat, ini orang ini yang mau dia klaim apa? Apa misalnya, apa yang dia dia mau klaim dari penulis ini? Nah, dari sana klaim itu di depan itu eh, kan kita bisa bisa melakukan apa namanya? Playing detektif bahasa Inggrisnya. Jadi main detektifan. Ini orang ini ngeklaimnya itu klaim kosong. Jadi klaim kosong atau klaim yang berdaging, klaim yang punya bukti. Nah, bukti-buktinya itu bisa dilihat dari hasil data penelitian. Oh, klaimnya ini, data-datanya ini. Oh, semuanya mengarah kepada apa? Bermuara pada pembuktian klaim itu. Contohnya tadi saya bilang, misalkan ini saya kasih kasus ekstrim ya, bukan berarti yang saya bilang ini betul. Jadi menggunakan metode eksperimen secara langsung, misalkan ini klaimnya tuh ada orang eh, dia itu apa mengajarkan ilmu kimia dengan metode eksperimen langsung itu tidak efektif. Jadi dia misalnya misalkan di artikelnya itu dibuatlah orang ada dua grup, satu orang diajar teori, satu orang diajar apa digunakan
diajar menggunakan eksperimen saja. Dia dikasih lab, dikasih petunjuk praktikum, suruh jalankan eksperimen. Satu lagi disuruh duduk di kelas diajarkan sama guru. Nah, dia lihatkan hasilnya, jadi setelah di treatment satu diajar, satu lagi satu lagi dia disuruh buat eksperimen, terus dia diuji. Nah, dilihatlah hasil ujiannya. Nah, dari sana ternyata dia bisa lihat bahwa misalkan yang melakukan grup kelompok siswa yang diajar di kelas, ternyata skornya itu nilai-nilai ujian itu jauh lebih tinggi daripada yang di eksperimen, sehingga orang itu bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang ada, hipotesis kita yang mengatakan bahwa eh, pendidikan kimia dengan metode eksperimen lebih buruk daripada metode kelas. Nah, itu betul. Nah, kayak gitulah, itu jadi playing detective. Nah, makanya saya bilang di kerangka logika di sini, kita lihat dulu masalah yang dianalisis apa. Terus hipotesis dia apa? Nah, ini ada di pendahuluan. Apa yang dia ini hipotesis dia apa? Terus bukti-buktinya apa? Bukti-bukti yang dia gunakan untuk mensupport hipotesis dia apa? Mengganggu sekali nih yang pakai. Nah, oke. Okay. Nah, dari sanalah dia buat kesimpulan. Oke. Okay. Ya, di sini di apa? Kan saya buatkan videonya kemarin, jadi bisa lihat. Kenapa memahami naskah itu susah dan sebagainya. Nah, ini sekarang saya menunjukkan kalau bagaimana proses memahami naskah ya. Memahami naskah. Jadi saya ini jadi saya lihat ini. Dia kita pertama kali kita harus membaca cepat. Oke, membaca cepat itu. Nah, ada berapa poin ini ya. Cara membaca cepat itu, satu, kita lihat judulnya dulu. Terus kita lihat graphical abstract namanya. Abstrak yang berupa gambar. Itu kayak ya satu gambar saja. Terus ada namanya highlight, terus ada yang abstrak yang berupa teks, hipotesis kesimpulan, sama membaca gambar. Oke, ini tahap-tahap ini saya mau tunjukkan sekarang. Jadi saya mau cari satu jurnal. Nah, ingat nggak ini? Jadi ini kalian perhatikan ya proses ini, karena nanti saya akan minta. Misalkan pertanyaan simpel, cari satu jurnal ilmiah dari jurnal bereputasi. Terus suruh baca dan kamu buat ringkasan isinya. Jadi saya carilah, tapi bidangnya itu pendidikan. Pendidikan. Jadi kalau yang bereputasi, kita ke website ini, scholargoogle.com citation bla bla bla, sudah saya kasih di di slide sebelumnya. Kita klik di sini. Oke, ini ini yang top publication, jadi publikasi yang terbaik. General ya, bukan kategori. Jadi bisa ngecek langsung di sini, ada nggak di sini yang terkait sama education. Saya sudah cek di sini, dari kategori ini tuh belum ada yang terkait sama education. Jadi kita masuk ke klasifikasi yang lebih sempit. Nah, education itu dia ada di kategori social science. Klik social science ini. Nah, ini ada dari Journal of Business Ethics. Ini Computers and Education. Berarti ini dia kalau mau ini salah satu jurnal yang pertama di Computers and Education, itu nomor 2 terbaik di Google. Terus ada saya lihat nah ini ada Teaching and Teacher Education. Dia juga salah satu jurnal top. Oke, dia 2 lah. Nah, ini saya buka lah Teaching and Teacher Education. Kau pergi buka di Google jurnal. Kak, ya dapatlah ini. Teaching and Teachers. Oh, salah. Teaching and Teachers Education. Sebentar. Di sini kita buka Teaching and Teacher Education.
Oke, dapatlah ini jurnalnya di Elsevier. Saya kalau kamu klik ini, nah biasanya di halaman pertama itu, oke, oke, kita bisa lihat sini, dia punya site score 5.1. Site score itu apa? Saya sudah ajar sebelumnya, kamu cek aja di impact factor 2,686. Oke. Dia jenis jurnal ini ada bisa dua, bisa open access, bisa subscription. Artinya apa? Di jurnal ini eh, kita bisa, kalau kita publish di sini, kalau kita bayar, nah ini open access, kalau kita bayar sejumlah ini 1.730 US dollar. Kalau kita bayar nanti dia diakses dengan mudah. Ya, dia diakses dengan bebas oleh pembaca. Tapi kalau kita nggak bayar, ya nanti disimpan sama Elsevier. Jadi Elsevier inilah, jadi orang begitu orang mau baca dia harus bayar. Oke. Nah, terus di mana nyari jurnalnya? Kan kita mau di sini kan judulnya trend research. Jadi trend itu berarti dia yang ya yang ini recent article. Recent article. Kalau klik sini recent article, ini berarti artikel-artikel yang terbaru. Ini yang terbit mungkin bulan ini. Oke, ini recent article. Tapi untuk lebih ininya, kalau mau lebih lengkap, ini kan dia 3 yang terkini, terbaru. Kalau mau lebih banyak, view all article. Nah, ini dia banyak. Tinggal cari aja judul yang kira-kira menarik ya. Coba saya cari. Eh, ini kan, development and testing of an online scenario-based learning activity to prepare pre-service teachers for teaching placement. Ini kan artikelnya berbahasa Inggris. Saya juga ingin kalau dites nanti semuanya saya maunya yang berbahasa Inggris. Oke, karena kalian pelajari satu, paham satu, nanti dia yang lain lebih mudah. Kita pilih misalkan yang ini. Ada juga coaching to support teacher technology integration. Elementary class. Coaching to support teacher technology integration in bla bla bla. I've got something to tell you. Apa? Talent development in natural science in elementary school. Young top position of research and practice. Then teacher launch and the debate hall. Apa lagi? Learning to track. How do teacher learn sorting practice? Oke lah, saya akan pilih yang kayaknya menarik yang paling atas tadi. The development and testing of an online scenario based learning. Saya coba buka ini. Oke, tunggu. Nah, oke, satu tadi yang kita nilai sebelumnya tadi adalah reputasi jurnal, ya. Step nomor 1, reputasi jurnal. Saya dapat ini dari top publication di Google. Kategorinya tuh social science, subkategorinya education. Bisa juga ini kalau kan tadi social science secara umum mau masuk ke subkategori juga bisa. Jadi subkategorinya itu misalkan kalau mau klik education, nah inilah teaching and teacher education yang top nomor 1. Jadi dia kategorinya tuh social science, subkategori education. Nah publication nomor 1 yang terbaik itu menurut Google dia tuh teaching and teacher education. Oke, 1. Kita buka ini di ini, kita buka. Terus kita lihat dari websitenya, kita tahu dia punya site score. Ya, site score-nya 5.1, impact factor-nya 2.6. Oke, dari sana kita cari recent article, jadi artikel yang terkini. Terus dari sana kita klik all, kita bisa lihat, kita bisa pilih artikel terbaru, nggak tahu ini berapa banyak. Pilih mana yang menarik dibaca dulu. Nah, terus kita pilih, kita klik. Nah, sekarang bagaimana kita membaca dengan cepat? Walaupun jurnal itu subscription itu artinya dia tidak bisa dibuka, tidak terkunci ya. Tetap dia ada informasi yang dasar. Dia cukup informasi yang dasar untuk membantu kita memahami. Oke. Nah, kalau di sini tuh sekarang saya lihat satu. Tadi kita menilai reputasi jurnal